selamat datang kembali di channel YouTube Panin Asset Management. Hari ini bersama saya Rudianto akan membahas tentang market update bulan April 2021 dengan judul Penggerak Pasar Kuartal 2 2021. Video pada bulan April ini akan terdiri dari 5 subtopik. Yang pertama adalah tentang pembagian dividen yang biasanya terjadi di bulan Maret, April, Mei. Seperti apa pengaruhnya terhadap harga saham dan tentunya terhadap kinerja reksadana. Kemudian video kedua akan membahas tentang berita, di mana beberapa waktu lalu ada kutipan dari wawancara dengan Ketua BPJS Sostek yang menyatakan akan berencana mengurangi bobot saham dan bobot reksadana dalam investasinya. Nah, seperti apa berita lengkapnya dan bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia. Untuk video yang ketiga adalah tentang publikasi laporan keuangan, di mana pada bulan April ini biasanya laporan keuangan sudah mulai diterbitkan. Bagaimana dengan perbandingan kinerja dibandingkan tahun 2019 dan juga untuk 2020. Nah, kemudian topik yang keempat, apakah hantu yield treasury? Ya, jadi dari bulan Februari sampai April ini kita terus-menerus disuguhkan mendapatkan berita tentang kenaikan yield treasury yang membuat harga saham dan harga obligasi turun. Nah, apakah ini akan terus berlanjut? Nah, yang terakhir adalah saat ini ada perbedaan kebijakan suku bunga, di mana ada negara yang menahan suku bunganya, ada juga negara yang menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, bagaimana dengan posisi Indonesia? Nah, untuk topik video pertama, ini adalah tentang musim pembagian dividen. Data ini saya ambil dari website jadwaldividen.com. Ini adalah jadwal pembagian dividen saham yang telah diumumkan ke publik untuk bulan Maret dan untuk bulan April. Nah, pembagian dividen kebanyakan di April dan Mei. Kenapa? Karena mereka menggunakan basis laporan keuangan tahun 2020. Itu laporan keuangannya biasanya dipublikasikan pada sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April. Sehingga setelah itu baru biasanya dilakukan rapat umum pemegang saham dengan salah satu topiknya menentukan berapa besarnya dividen yang akan dibagi. Di dalam dividen itu ada 3 tanggal, ada cum date. Cum date itu artinya kalau Anda beli saham tersebut sampai dengan hari itu, maka Anda akan berhak atas dividen. Kalau ex date adalah tanggal di mana kalau Anda memiliki saham tersebut, Anda tidak lagi berhak atas pembagian dividen. Sementara payment date adalah tanggal dividen dibayarkan. Nah, seperti ini datanya. Walaupun memang belum semua, tapi emiten-emiten besar di Indonesia sudah. Kalau berdasarkan pengalaman kami mengelola dana, biasanya menjelang pembagian dividen, atau lebih tepatnya tanggal cum date, biasanya harga saham akan naik. Naiknya itu minimal sebesar dividen yang akan dibagikan. Apalagi sekarang kan juga ada insentif pajak, di mana kalau dulu kita beli saham dapat dividen dipotong 10%, sekarang potongannya itu tidak ada. Dengan catatan kita tuh melaporkan penggunaan dana tersebut dan realisasinya dan reinvestasinya seperti itu. Nah, kalau mengacu kepada data historis, biasanya contoh kalau untuk Bank BRI, biasanya pada tanggal 5 April itu harga sahamnya akan naik karena investor mengejar pembagian dividen tersebut. Buat investor korporasi, pembagian dividen itu dianggap juga sebagai realized profit sehingga menambah mereka punya KPI, gitu ya. Kalau untuk investor retail, kadang-kadang mereka ngejar dividen, kadang-kadang juga enggak. Nah, jadi secara historis, biasanya pada bulan pembagian dividen, tepat pada tanggal cum date, saham-saham spesifik akan naik. Nah, tapi fenomena tersebut saya lihat tidak terjadi pada tahun ini. Kemungkinan adalah sebagai berikut. Jadi satu, untuk dividen tahun 2021 yang dibagikan ini adalah berdasarkan laporan keuangan dividen tahun 2020. Laporan keuangan pada tahun 2020 sebagaimana kita tahu masih terdampak COVID-19. Jadi banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan dan laba bersih, ada juga yang bahkan sudah sampai merugi. Sehingga dividen yang dibagikan itu kalau tidak lebih kecil, bahkan ada yang tidak membagikan sama sekali. Jadi dividen yield pada tahun ini dibandingkan dengan harganya itu memang tidak terlalu besar, sehingga itu mengurangi minat daripada investor institusi untuk mendapatkan keuntungan dari dividen yield. Nah, kalau untuk investor retail, mereka itu lebih mengejar capital gain. Ya.
sehingga dividen itu somehow tidak menjadi perhatian bagi investor retail. Karena biasanya mereka mungkin lebih mencari saham yang ada beritanya atau saham yang pergerakan harganya fluktuatif sehingga bisa melakukan trading di situ. Ya, jadi untuk tahun 2021 ini memang untuk dividen tidak besar. Apakah ada positifnya? Ada positifnya juga, karena biasanya pada bulan pembagian dividen biasanya terjadi capital outflow luar negeri. Kenapa? Karena misalnya ada perusahaan pemegang sahamnya 40% dari investor dalam negeri, 60% investor luar negeri. Otomatis kalau dia bagi dividen, ada 60% dari dividen ke luar negeri. Nah, di bulan-bulan ini juga biasanya kurs dolar agak melemah, kurs rupiah agak melemah. Jadi karena adanya kebutuhan akan US dollar. Tapi dengan nilai dividen yang lebih kecil, kelihatannya fluktuasi kurs rupiah terhadap US dollar di bulan pembagian dividen ini tidak akan begitu besar.